Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Lutfiah, NIM 081911733050 dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga akan menjelaskan materi mata kuliah medan elektromagnetik terkait vektor. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu aljabar vektor dan yang kedua adalah analisis vektor. Pada aljabar vektor kali ini kita akan berbicara seputar dasar-dasar dari vektor, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari vektor. Nah, yang pertama yaitu dasar dari vektor sendiri. Vektor merupakan besaran yang menunjukkan nilai dan arah. Nah, vektor ini bisa disimbolkan sebagai A dan terdapat tanda panah di atasnya. Besar vektor dari A dapat kita hitung dari nilai mutlak vektor A sendiri. Berikut ini merupakan contoh dari vektor A. Nah, vektor A ini dapat digambarkan berdasarkan komponen-komponennya sesuai sumbu X, Y, Z, dan vektor satuan IJK, sehingga vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Berikut ini merupakan operasi yang ada pada vektor. Yang pertama yaitu penjumlahan dua vektor. Pada gambar ini terdapat dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Untuk menjumlahkan kedua vektor ini, cara yang pertama dapat dilakukan dengan menarik garis tepat di tengah antara vektor A dan B, dari pangkal vektor A dan B ke ujung ini. Kita proyeksikan dalam bentuk jajar genjang. Untuk cara yang kedua, bisa juga vektor B ini diproyeksikan pada ujung vektor A. Kemudian, resultannya atau penjumlahan dari vektor A dan B dihitung dari pangkal vektor A sampai ke ujung vektor B. Sehingga dapat dirumuskan R atau hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A dikali B dikali cos theta. Penggunaan cos theta di sini dikarenakan R ini mengapit sudut theta. Nah, begitu juga pada pengurangan dua vektor. Pengurangan dua vektor ini dapat dioperasikan menjadi seperti gambar di samping, di mana vektor B diputar posisinya sehingga vektor B ini berubah nilainya menjadi min vektor B. Sehingga operasinya akan menjadi A dikurangi B. Oleh karena itu, R sama dengan A dikurangi B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB cos theta. Sebenarnya rumus ini hampir sama dengan rumus penjumlahan, namun terjadi perubahan tanda minus sebelum 2AB. Selanjutnya yaitu penjumlahan dua vektor sesuai dengan komponennya. Pada gambar berikut ini, terdapat 3 vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Dapat diketahui bahwa vektor C ini merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Nah, untuk mendapatkan nilai dari vektor C, kita dapat menjumlahkan masing-masing vektor berdasarkan komponen X, Y-nya. Yang pertama yaitu vektor A terlebih dahulu. Nah, vektor A ini dapat kita jabarkan menjadi AX dan AY. Untuk nilai AX sendiri dapat dihitung menjadi A cos theta 2, di mana theta 2 ini adalah sudut yang mengapit sumbu X dan A. Sehingga digunakanlah operasi cos. Untuk operasi AY digunakan A sin theta 2, karena AY berada di depan sudut theta 2. Selanjutnya yaitu vektor B. Vektor B juga dapat dijabarkan menjadi Bx dan By. Dalam hal ini, vektor B dan X membentuk sudut theta 1, sehingga Bx bernilai B cos theta 1 dan By bernilai B sin theta 1. Setelah menemukan AX, AY, Bx, dan By, maka kita dapat menghitung nilai Cx dan Cy, di mana Cx merupakan AX ditambah dengan Bx, sedangkan Cy merupakan AY ditambah dengan By.
Selanjutnya, untuk mencari nilai C, kita dapat menggunakan operasi dari akar CX kuadrat ditambah dengan CY kuadrat. Dan untuk mencari sudut antara vektor C dengan X, dapat digunakan operasi argus tangen dari CY dibagi dengan CX. Berikut ini merupakan perkalian skalar antara dua vektor dan perkalian vektor. Pada perkalian skalar ini, keluaran yang dihasilkan adalah sebuah nilai dan bukan vektor. Oleh karena itu digunakanlah operasi perkalian dot yang sama dengan AB cos theta. Sedangkan untuk operasi perkalian vektor ini, keluarannya juga berupa vektor, sehingga digunakanlah operasi cross, di mana C ini merupakan hasil perkalian vektor A dan B, sehingga B cross A sama dengan AB sin theta. Selanjutnya merupakan operasi vektor menggunakan vektor satuan. Yang pertama yaitu pada penjumlahan. Pada penjumlahan ini, vektor A dijabarkan menjadi AX dikali I ditambah AY kali J ditambah AZ kali K, di mana IJK ini merupakan vektor satuan dari A. Begitu juga dengan B. Selanjutnya, vektor A dan B ditambahkan, sehingga menjadi AX ditambah BX dikali dengan I ditambah AY tambah BY dikali dengan J ditambah AZ tambah BZ dikali dengan K. Untuk operasi pengurangan sendiri, memiliki prinsip yang hampir sama dengan operasi penjumlahan, namun ada perubahan tanda di mana nilai B menjadi negatif, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut ini. Yang ketiga yaitu perkalian skalar. Pada perkalian skalar ini, vektor A dikalikan dengan vektor B menggunakan perkalian dot. Kemudian AX dikalikan dengan BX, dan AY dikalikan dengan BY ditambah dengan AZ dikalikan dengan BZ. Pada perkalian skalar ini, vektor satuan tidak ada di dalam persamaan, karena jika vektor satuan ini sama-sama dikalikan, maka nilainya akan menjadi 1, seperti I dot I, maka nilainya menjadi 1. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perkalian vektor. Pada perkalian vektor ini digunakan operasi cross dan komponen-komponennya dimasukkan ke dalam matriks. Untuk operasinya sendiri sedikit berbeda dengan perkalian skalar. Pada perkalian vektor ini dimanfaatkan operasi kofaktor dan minor, di mana jika mencari nilai I, kita dapat mengalihkan AY dengan BZ dikurangi dengan AZ dikurangi dengan BY. Begitu juga untuk nilai C. Pada nilai C ini yang digunakan yaitu AX dikali dengan BZ dikurangi dengan AZ dikali dengan BX. Hal yang sama terjadi pada K, di mana AX dikali dengan BY dikurangi AY dikali dengan BX. Nah, pada perkalian ini terdapat tanda plus dan minus. Plus dan minus ini memanfaatkan operasi kofaktor pada matriks. Selanjutnya yaitu analisis vektor. Pada analisis vektor kali ini, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, divergensi, yang kedua adalah gradien, yang ketiga adalah curl, dan yang terakhir adalah Laplacian. Divergensi. Divergensi ini merupakan suatu operasi yang menunjukkan kekuatan menyebarnya suatu sumber medan. Jika diterapkan dalam koordinat kartesian, divergensi dapat dituliskan sebagai del V sama dengan delta Vx dibagi delta X ditambah delta Vy dibagi delta Y ditambah delta Vz dibagi dengan delta Z. Untuk teoremanya sendiri, dapat diketahui bahwa integral dari del V dt sama dengan integral tertutup dari V dA, di mana dA ini merupakan diferensial dari area. Berikut adalah contoh penerapan dari divergensi. Jika diketahui V sama dengan IX ditambah JY tambah KZ, maka berapakah integral tertutup VDA di permukaan silinder di gambar ini?
kita dapat menggunakan operasi divergensi di mana del V sama dengan delta Vx dibagi delta X ditambah delta Vy dibagi delta Y ditambah delta Vz dibagi delta Z. Diumpamakan bahwa nilai delta Vx dibagi dengan delta X sama dengan 1. Begitu juga untuk delta Vy dibagi delta Y dan delta Vz dibagi delta Z. Sehingga del V sama dengan 3. Ketika dimasukkan ke persamaan permukaan tadi, di mana integral tertutup dari VdA sama dengan integral tertutup dari del V dt, dimasukkanlah nilai 3, sehingga menjadi integral tertutup 3 dt. Karena 3 merupakan konstanta, maka integral tertutup ini hanya mengintegralkan volume silinder, sehingga menjadi 3 πr kuadrat H. Selanjutnya yaitu gradien, merupakan operator untuk mencari perubahan arah dan kecepatan pada bidang skalar. Berikut ini adalah persamaan gradien pada koordinat kartesius. Del T sama dengan I delta T dibagi delta X ditambah J dikali delta T dibagi delta Y ditambah K dikali delta T dibagi delta Z. Untuk teoremanya sendiri, dapat dioperasikan integral antara A dan B, del Pi dari dl sama dengan Pi B dikurangi Pi A. Merupakan pengurangan dari variabel pada batas B dikurangi dengan variabel pada batas A. Jika gradien berada dalam turunan arah, maka akan menjadi persamaan dpi per ds yang sama dengan del pi dikali dengan vektor satuan U. Berikut ini merupakan contoh soal dari gradien. Diketahui terdapat gaya yang memenuhi persamaan min delta pi. Nah, pi sendiri bernilai min sepertiga x pangkat 3y ditambah sepertiga x y pangkat 3. Kemudian diminta menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut sepanjang lintasan C dari titik 1,1 ke titik 4,2. Sehingga dilakukan operasi seperti ini. W merupakan integral dari FdL. Karena F sama dengan min del Pi, maka min del Pi ini akan disubstitusikan ke dalam persamaan dengan batasan 1,1 dan 4,2 yang merupakan ujung dan pangkal dari garis C. Setelah diintegralkan, maka W bernilai min Pi 4,2 dikurangi Pi 1,1. Selanjutnya dimasukkanlah persamaan awal tadi, di mana Pi sama dengan min 1/3 X pangkat 3Y ditambah 1/3 XY pangkat 3. Seperti pada persamaan di samping ini. Dengan mengganti nilai XY untuk X1 bernilai 4 dan Y1 bernilai 2 dan X2 bernilai 1 dan Y2 bernilai 1. Didapatkanlah nilai W sebesar 32. Yang ketiga adalah kerem, merupakan bidang vektor yang besarnya sama dengan sirkulasi maksimum di setiap titik dan diorientasikan secara tegak lurus ke bidang sirkulasi untuk setiap titik. Nah, berikut ini merupakan teorema curl pada bidang kartesius, di mana del cross V sama dengan I delta Vz dibagi delta Y dikurangi delta Vy dibagi delta Z. Ditambah J dikali delta Vx dibagi delta Z dikurangi delta Vz dibagi delta X. Ditambah K delta Vy dibagi delta X dikurangi delta Vx dibagi delta Y. Untuk teorema curl sendiri memiliki persamaan integral dari del cross V dA yang merupakan permukaan suatu luasan yang sama dengan integral tertutup dari VdL atau garis sepanjang kurva C. Teorema curl ini dapat direpresentasikan pada gambar di bawah ini, di mana besar permukaan suatu luasan berwarna kuning ini sama dengan besarnya garis sepanjang kurva C.
Operasi yang terakhir yaitu Laplacian, merupakan operator diferensial dari skalar. Jika Laplacian direpresentasikan pada koordinat kartesius, maka persamaannya menjadi del dikali del V sama dengan del kuadrat V sama dengan delta kuadrat Vx dibagi delta x kuadrat ditambah delta kuadrat dari Vy dibagi del y kuadrat ditambah dengan delta kuadrat Vz dibagi del z kuadrat. Persamaan-persamaan pada Laplacian ini sangat berkaitan erat dengan persamaan pada matematika dan fisika, yaitu yang pertama ada persamaan gelombang, dan yang kedua ada persamaan difusi, dan yang terakhir adalah persamaan Laplace. Untuk persamaan turunan kedua dari Laplacian ini terdapat beberapa persamaan. Yang pertama yaitu del dikali del cross A yang memiliki nilai 0. Kemudian yang kedua ada del cross del F sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah del cross A sama dengan del dikali del dot A dikurangi del kuadrat A yang memiliki 0, sehingga didapatkan Laplacian berupa del kuadrat vektor A. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.